Halo guys, selamat datang di YouTube aku. Di video kali ini aku mau kasih informasi ke kalian berdasarkan pengalaman aku mengenai bagaimana sih cara sebar brosur yang bagus, yang nggak bagus sih sebenarnya, yang kayak yang bener versi aku biar nasabah itu nyantel. Ini berdasarkan pengalaman aku yang udah 2 tahun lebih lah ya aku sebagai marketing, dan aku sudah mengamati beberapa nasabah gitu. Simak video ini terus dan jangan di skip. Jadi, sebar brosur yang baik atau yang bisa cepet dapetin nasabah seperti apa sih? Banyak banget ini pertanyaan kayak gitu. Banyak banget yang pengen tahu lah, terutama kalian ya, para marketing pemula. Pasti kalian itu kan wajib banget sebar brosur. Nah, gimana sih biar nasabah itu nyantel untuk mau pengajuan sama kita, atau misalkan kalian di leasing ya, mau beli motor sama kita, gimana sih caranya? Sebenarnya caranya gampang banget ya teman-teman. Kalian untuk sebar brosur sendiri jangan ngasal kalian itu ngasih ke orang sebar, kasih brosur. Enggak, no, jangan kayak gitu teman-teman, karena kayak gitu kayak percuma, buang-buang kertas, buang-buang tenaga. Itu aku udah pernah kayak gitu dan memang gak ada yang nyantel, karena aku lihat brosurnya kadang dibuang, disobek-sobek. Itu menurut aku kurang efektif ya. Jadi untuk cara yang efektif sebar brosur ini berdasarkan pengalaman aku adalah kalian datang ini, misalkan ke toko atau warung lah ya, terserah kalian datang. Bu, saya ini dari ini, saya mau menitipkan brosur. Ini brosur kredit kur. Ini plafonnya Bu sampai 500 juta Bu, dari 5 juta sampai 500 juta dan bisa 5 tahun angsurannya. Kalian jelasin lah sesuai brosur. Even kalian tuh nggak terlalu paham, ya kalian sebenarnya harus memahami dulu ya produk yang kalian jual gitu loh. Ya, kalau ada pertanyaan biar kalian tuh bisa jawab gitu. Kalian intinya sesuai brosur dulu lah, jelasin ini syaratnya kayak gini Bu, ini tertera, ini nomor saya Bu, kalau misalkan Ibu tertarik nanti kalian Ibu bisa WA, SMS atau telepon. Pastikan nomor kalian itu nomor yang lengkap ya, bisa di WA, bisa di telepon, dan bisa di SMS. Itu yang pertama. Karena kalau nomor kalian itu cuma bisa WA aja, terkadang ada orang yang tidak memiliki WA, belum update WA, itu HP-nya masih HP jadul, jadi nggak bisa. Jadi kalian HP-nya harus bisa mencakup SMS, telepon, WA, apalagi sekarang ada Telegram gitu. Setelah kalian pastikan Bu ini nomor saya, kalian ajak ngobrol ibunya, buat ibunya nyaman ngobrol. Bu, ini usaha udah cukup lama ya Bu, saya lihat, kayak gitulah, basa-basi lah kalian. Iya Bu, ini bukanya sampai jam berapa, kayak gitu. Punya karyawan berapa Bu, gitu. Ya kalian pokoknya ngobrol lah yang umum aja, tentang misalkan tentang usaha kalian, atau tentang usahanya si ibu atau si bapak itu gitu. Lah kalian tanya-tanya, terus kalian Bu, coba kalian tanya juga, Bu, ada angsuran di bank lain nggak, atau pernah ambil di bank lain nggak Bu, kayak gitu. Kalian tanya-tanya, kalian coba gali informasi, tapi nggak usah terlalu mendetail ya, secara umum aja. Tapi itu untuk orang-orang yang sekiranya welcome dengan keberadaan kalian, yang sekiranya terada sedikit tertarik, bukan orang yang oh ya Mbak langsung buru-buru pergi, jangan. Jadi kalian itu butuh orang yang memang rada santai waktunya untuk ngobrol sama kalian. Nah, nanti Bu, boleh Bu saya minta nomor HP-nya Ibu, nanti siapa tahu Ibu suatu saat butuh dana pinjaman, kan bisa WA saya Bu, nanti saya bantu, kayak gitu. Kalian minta nomornya, kalian ketik nomornya. Ini tips yang kedua ya, setelah pastikan nomor HP kalian itu mencakup semua sosmed, bukan sosmed ya, WA, SMS, sama telepon. Terus kalian minta nomor ibu atau bapaknya ini. Dikasih nomor detail, dicatat, terus kalian kalau ada WA, ya kalian WA Bu, ini nomor saya lihat dari Mandiri misalkan, atau dari ini dari bank apa gitu, ada dari bank BCA gitu, bisa. Itu kalian chatting ibunya itu, ini nomor saya Bu, tolong disimpan, atau SMS, itu nomor saya ya Bu, nanti bisa disimpan, nanti kalau ibu suatu waktu butuh pinjaman dana, ibu bisa menghubungi saya, atau misalkan kalau keluarga atau saudara mau pengajuan juga bisa lewat saya Bu, nanti saya bantu gitu. Kalian jadi harus mencatat nomornya, tapi selain mencatat kalian juga harus ngechat saya ibu itu, biar ibu itu mau nyimpen nomor kalian, kayak gitu. Kalian habis itu udah, itu setiap ini ya, setiap sebar brosur jadi tetap harus dimintai nomor, tapi bagi orang-orang yang sekiranya memang tertarik dan
baca-baca brosur gitu, kalian harus banget wajib minta nomornya dan di chatting atau di chat, ini nomor saya Bu, nanti kan poinnya disimpan. Kalau udah disimpan nih udah banyak gitu, udah banyak kan pasti orang-orang yang nyimpen HP kalian. Kalian sering-seringlah bikin story di misalkan di WhatsApp atau Instagram gitu ya, atau Facebook gitu. Kalian sering-seringlah bikin story itu biar orang itu semakin familiar. Oh ini kok bunganya rendah ya, kok beda dengan yang lain nih. Nah biasanya dari story itu banyak kok yang nge-replay terus bertanya-tanya gitu. Tips nih, misalkan si ibu itu, oh ya mbak saya ada angsuran nih mbak di bank, misalkan di bank A gitu, plafonnya berapa bu, misalkan 50 juta tapi sisanya sekarang tinggal 20-an gitu mbak, bunganya berapa, oh itu bukan kur ya bu gitu, misalkan bukan kur, iya mbak gitu, apa gini aja bu, mau di take over dari bank saya, nanti saya bantu juga, ini take over syaratnya kan kayak gini-gini, jadi nanti penutupannya dari kita bu, jadi ibu tidak perlu khawatir apabila ibu belum ada dana untuk menutup, nanti kita bisa bantu tutupkan dari pencairan kredit di bank saya kayak gitu. Yap, dibantu untuk apa ya, take over kalian, apa kayak kalian ya itu kan kayak salah satu keunggulan atau kelebihan dari bank ini tuh bisa take over di bank lain. Nah selain itu misalkan, oh saya udah dapat kur mbak, sama-sama kur, kalian tawarkan dong limit yang lebih besar. Bu ini di bank saya ini limitnya sampai 500 juta bu, jadi bisa buat take over di pinjaman ibu dan nanti sisanya bisa buat muter modal lagi. Ya kalian pinter-pinter ngobrol aja teman-teman sama orang-orang sana, meskipun nanti hasilnya mereka nggak jadi pinjam atau nggak tertarik, nggak apa-apa, karena berdasarkan pengalaman aku, lagi-lagi berdasarkan pengalaman ya, banyak banget nasabah yang aku kasih brosur sekarang, aku chatting di WA, di save, pasti nomor aku di save, terus nanti mereka itu akan pengajuan di 2 bulan kemudian, 1 bulan kemudian, bahkan ada yang pengajuan di 2 tahun kemudian. Jadi 2 tahun kemudian mereka itu baru pengajuan gitu. Jadi pernah pengalaman nih, aku sebar brosur di pasar gitu, sebar brosur sendirian waktu itu, bener-bener sendiri, sebar brosur, bu ini mbak, waktu itu ibu-ibu usahanya adalah frozen food, makanan-makanan beku gitu. Terus bu ini saya titip brosur kayak gini-gini. Wah mbak ini maksimal berapa? Maksimal waktu itu ya, sekarang kan udah bisa 500 juta, sekarang waktu itu masih 200 bu maksimalnya. Oh tapi saya masih pada pinjaman mbak di bank ini. Oh bu bisa di take over kayak gini, jelasin kayak gini-gini. Ah tapi harus ada jaminan ya mbak. Iya bu harus ada jaminan, paling nggak kalau di atas 100 itu pakai sertifikat. Oh sertifikat saya belum jadi mbak. Oh gitu. Oh nggak apa-apa bu, nanti nunggu sertifikatnya jadi, nanti bisa hubungi saya, nanti bisa di take over ya bu dari bank saya, nanti ibu saya kasih limit kur yang besar biar bisa nutup di bank si A itu gitu. Terus saya simpen lah nomornya, waktu itu saya simpen nomornya. Habis itu kebetulan waktu itu saya nemenin temen saya sebar brosur gitu, saya nemuin ibu itu, bu gimana bu sertifikatnya udah jadi belum gitu ya, iseng-iseng sebenarnya basa-basi aja. Oh belum mbak, dia masih ingat saya, belum jadi mbak. Oh iya bu, ya saya hello lah sama, saya jadinya kayak, jadi dulu dia bertanya-tanya gitu, tanya tentang kur, terus habis itu saya hello lagi, waktu itu ketemu udah lama nggak ketemu, terus saya ke situ, saya hello, ngobrol-ngobrol, ternyata sertifikatnya belum jadi. Itu setelah berapa ya, 6 bulan atau 7 bulan kemudian lah. Habis itu udah berlalu lama, setahun kemudian tiba-tiba dia nelfon aku, mbak ini sertifikat saya udah jadi mbak, saya jadi pengajuan di banknya mbak. Oh iya bu, langsung tak tanyain kayak gini-gini, lancar bu di bank ini, terus sertifikatnya apa bu, tanah atau rumah, kayak gitu-gitulah. Terus akhirnya ya udah survei gitu, akhirnya kita survei ACC pencairan 200 juta, sisanya dia dari pencairan itu dia buat penutupan di bank lain itu, ya udah gitu. Itu adalah salah satu dari beberapa
nasabah-nasabah aku yang memang aku sebar brosur sekarang pengajuannya 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, bahkan 1 tahun kemudian, itu ada banget. Dan ada juga ketika yang aku sebar brosur sekarang pengajuan 2 hari kemudian juga ada. Pernah itu di video aku yang langsung cair 100 juta, itu cair ya teman-teman setelah 1 atau 2 minggu kemudian pencairan, karena memang dia terkendala buku nikah pemilik sertifikat yang hilang, jadi dia harus mengurus dulu gitu. Tapi akhirnya cairnya seperti yang udah ada kayaknya di video aku yang bawah-bawah, kayaknya yang ini nih. Kalian bisa tonton video ini adalah sebar brosur terus orangnya tertarik dan langsung pengajuan. Ada juga yang gitu. So kalian tips dari aku pokoknya harus yaitu ya, pastikan nomor kalian itu bisa WA, SMS, telepon. Kemudian setelah ngobrol kalian harus pastikan simpen nomor HP bapak atau ibu itu ya. Disimpan, kalian chatting. Terus kalian sering-seringlah setelah sebar brosur itu bikin status-status di WA, Instagram atau Facebook. Biar orang itu tahu kalian, siapa kalian, biar mereka tuh tahu, dan biar kalau pengajuan itu sama kamu bukan sama yang lain kayak gitu. Ya intinya kayak gitu aja sih teman-teman sebenarnya. Pokoknya intinya kalian kalau sebar brosur itu jangan ngasal kasih tanpa kalian berikan penjelasan, tanpa apapun tiba-tiba kalian dikasih brosur, itu jangan kayak gitu. Karena itu aku pernah kayak gitu dan hasilnya zonk, bener-bener zonk. Kalian harus simpen nomor orang-orang itu, suatu saat pasti mereka bakal pengajuan. Ketika orang itu nggak pengajuan, saudara, kakaknya, adiknya, orang tuanya bisa aja pengajuan. Itu pengalaman dari aku. Entah kalian marketing apapun itu sebenarnya hampir sama teman-teman. Mungkin kalau kalian sebar brosur nggak sekarang nih pengajuannya, besok-besok bisa. Jadi itu tips dari aku gimana sih cara untuk sebar brosur yang benar biar nasabah itu pada nyantol di kalian itu loh. So terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.